Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, masih tetap di channel yang sama, di channel Mirza Media. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji juknis insentif bagi GP/PNS tahun 2020 bersama Bapak Ibu yang menonton video ini. Ya, untuk Bapak Ibu yang menonton video ini, silakan tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, kita lanjut. Di juknis ini saya hanya akan mengkaji pada kriteria saja. Untuk yang lainnya silakan Bapak Ibu bisa membaca juknis insentif bagi guru GP/PNS. Ya. Ini yang terpenting pada kriteria atau sasaran penerimanya. Di sini kita hubungkan dengan aturan yang ada di Simpatika ya. Ini validasi status persyaratan tunjangan insentif guru bukan PNS. Oke. Ini ada 13 kriteria ya yang bisa atau berhak menerima tunjangan insentif GP/PNS. Tapi di Simpatika hanya ada 1, 2, 3, 4, ada 8 kriteria. Kalau sudah memenuhi 8 kriteria ini, maka dia lolos atau berhak untuk mengajukan tunjangan insentif GP/PNS. Ya. Oke, kita mulai. Pertama, memiliki NPK atau nomor pendidik Kemenak. Ya. Harus centang hijau. Berarti kalau sudah centang hijau, guru tersebut sudah memiliki NPK, nomor pendidik Kemenak. Kita hubungkan ke juknis. Ini ya, memiliki nomor NPK pada poin ketiga. Kemudian guru berstatus aktif, ya harus centang hijau. Artinya bukan statusnya nonaktif di Simpatika, tapi aktif. Artinya sudah ada di Simpatika dan tidak cuti atau segala macamnya atau tidak berhenti. Kemudian di sini di juknis ya pada poin 1 aktif mengajar di RA, MI, MTS atau MA atau MAK yang terdaftar di program Simpatika. Jika cuma aktif mengajar saja tapi tidak terdaftar di program Simpatika, maka otomatis dia tidak berhak menerima atau tidak berhak mengajukan insentif bagi GP/PNS. Jadi NPK sudah, kemudian status aktif sudah, belum memasuki usia pensiun. Ya, otomatis sesuai peraturan bahwa kalau sudah pensiun sudah tidak berhak menerima tunjangan, baik itu tunjangan insentif atau sertifikasi. Kemudian kualifikasi di 4 atau S1 ya, ini yang sudah diterapkan juga terhadap guru yang sudah sertifikasi, harus kualifikasinya di 4 atau S1. Jadi guru yang sudah sertifikasi tapi belum S1 maka otomatis dia tidak layak ya. Termasuk juga di insentif atau tunjangan insentif GP/PNS. Sini harus S1 memenuhi kualifikasi mini akademik S1 atau di 4. Kemudian nomor 5, status non PNS. Jadi kalau PNS sudah tidak berhak mengajukan tunjangan insentif GP/PNS ya. Ini status guru bukan pegawai negeri sipil. Kemudian belum sertifikasi ya. Jadi kalau sudah sertifikasi dapatnya sudah tunjangan sertifikasi bukan tunjangan insentif. Jadi sudah tidak bisa mengajukan tunjangan insentif. Kemudian aktif selama 2 tahun berturut-turut sebagai guru. Jadi sudah terdaftar di Simpatika selama 2 tahun berturut-turut atau 4 semester. Kalau belum sampai 2 tahun berturut-turut, maka otomatis dia tidak bisa mengajukan karena juga tidak mendapatkan NPK. NPK ini otomatis
otomatis didapat oleh guru yang sudah terdaftar di Simpatika dan aktif selama 4 semester atau 2 tahun berturut-turut. Kemudian di sini ya, yang kebanyakan bermasalah di sini, minimal 6 jam tatap muka di Satmikal. Nah, Kenapa X? Karena statusnya PTK ini adalah kepala madrasah. Dan dia tidak diberi jadwal mengajar di Simpatika. Otomatis dia tidak mempunyai jam tatap muka. Dia hanya punya jam ekuivalen atau jam tambahan sebagai kepala madrasah. Yang itu berfungsi untuk menambah jam bagi guru yang sudah sertifikasi yang kekurangan jam mengajar. Artinya guru itu sebagai kepala madrasah misal dia cuma mengajar 2, dia bisa menambahkan jam ekuivalen dengan kepala madrasah, jam kepalanya ya, jam kepalanya yaitu 24, otomatis sudah dapat jam 26 dan statusnya bisa dibayarkan untuk sertifikasinya. Tapi untuk insentif ya, otomatis jika dia tidak dikasih jadwal mengajar maka otomatis dia kita hubungkan dengan juknis karena harus punya dasar. Dasarnya apa? Yaitu juknis. Tidak mengarang sembarangan, tetap harus berpedoman dengan juknis yang ada. Di sini pada poin 7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di Satmingkalnya ya. Ya, ini ya yang perlu digarisbawahi atau dicetak tebal, minimal 6 jam tatap muka di Satmingkalnya. Jika dia dikasih jadwal cuma 4 jam di Satmingkal, di non Satmingkalnya 8 atau 2, tetap dia tidak bisa mengajukan tunjangan insentif. Biarpun lebih kan kalau ditambahkan dengan non Satmingkalnya, tapi dia tetap tidak bisa mengajukan karena ketentuannya harus minimal 6 jam tatap muka di Satmikal. Ingat ya, tatap muka bukan ekuivalen. Ya, kalau kita berdasarkan dengan juknis yang ada. Ya, kecuali Simpatika ini tidak mengikuti juknis yang ada ini. Kalau mengikuti dengan adanya juknis, maka otomatis ya ini X ya. X dia tidak berhak mengajukan karena dia tidak memenuhi minimal 6 jam tatap muka di Satmikal. Karena kebetulan ini gurunya tidak saya kasih jadwal ya. Karena dia sudah punya ekuivalen 24 jam. Tapi sudah berseberangan dengan juknis yang ada yang sekarang. Ya kalau sudah diterapkan juknis ini ya sesuai dengan juknis ini di Simpatika ya maka otomatis ya wassalam, tidak dapat apa-apa. Artinya guru yang belum kepala madrasah yang belum sertifikasi dia juga tidak bisa mengajukan tunjangan insentif kalau dia tidak diberi jam mengajar minimal 6 jam. Jadi jika Bapak Ibu sudah terlanjur ya tidak memberikan jadwal kepada kepala sekolahnya di Simpatika, maka solusinya jika kabupatennya berkenan untuk membatalkan. Jadi bisa dibatalkan ajuan S25-nya dan mengatur ulang jadwal. Artinya kepala sekolah diberi jam mengajar untuk yang belum sertifikasi. Kalau yang sudah sertifikasi ya nggak usah. Tapi kalau yang kepalanya belum sertifikasi maka otomatis harus batalkan kalau kabupatennya berkenan ya. Kalau kabupatennya tidak berkenan ya maka ya Bapak Ibu bisa terima apa adanya. Itu hanya solusi dari saya. Ya mudah-mudahan
admin kabupatennya atau kebijakan dari kabupaten itu berkenan untuk membatalkan. Dan tambahan lagi, jika di madrasah tersebut tidak ada guru yang sudah sertifikasi. Karena kalau ada yang sudah sertifikasi, kalau diadakan pembatalan maka otomatis ya kasihan, akan terganggu dengan tunjangan sertifikasinya. Ya, tapi kalau tidak ada guru sertifikasi sama sekali, maka bisa dibatalkan dan dikasih jam untuk kepala madrasahnya agar memenuhi minimal 6 jam tatap muka di Satminkar. Ingat ya Bapak Ibu, jika ini berlaku jika juknis insentif ini diterapkan. Tapi jika juknis ini tidak diterapkan, maka ini tidak berlaku. Ya. Tapi kalau juknis ini diterapkan, seperti saat ini, maka otomatis tidak bisa mengajukan kalau dia tidak dikasih jam mengajar. Ya. Ingat, kalau tidak dikasih jam mengajar. Ya. Jadi harus dikasih jam mengajar kalau mengikuti juknis yang ada. Ya, ingat patokan saya adalah juknis. Tentunya Bapak Ibu juga mengikuti juknis. Tidak mungkin sebuah kebijakan tidak ada juknisnya. Ya, petunjuk teknisnya seperti apa. Itu yang mesti diikuti. Dan kalau ini diterapkan pada semester ini, maka silakan ambil langkah untuk melakukan koordinasi dengan admin kabupaten masing-masing. Karena setiap kabupaten itu berbeda kebijakan, tidak sama ya Bapak Ibu. Dan tambahan lagi, untuk guru-guru yang belum sertifikasi dan layak untuk diajukan tunjangan insentif, tapi notifikasinya seperti ini ya, seperti ini notifikasinya, padahal dia sudah lebih minimal jam mengajarnya, sudah lebih dari minimal ya, sudah lebih dari 6 jam ini, maka Bapak Ibu bisa siasati dengan mengajukan SKBK dan SKMT. Cukup hanya sampai cetak ulang pengantar. Cukup seperti ini saja tampilannya. Bapak Ibu sudah bisa mengajukan tunjangan insentif GBPNS bagi guru yang belum sertifikasi, yang sudah memenuhi jam minimal yang sudah ditentukan oleh juknis insentif bagi GBPNS. Sekali lagi ya, jika juknis ini diterapkan kepada simpatika, maka otomatis guru atau kepala madrasah yang tidak memiliki minimal 6 jam tatap muka di Satminkar, maka otomatis dia akan mendapat notifikasi X atau belum berhak ya. Ingat ini. Jadi silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan admin kabupaten masing-masing apakah bisa dibatalkan dan diatur ulang jadwalnya agar kepala madrasah yang belum sertifikasi bisa diajukan untuk mendapatkan tunjangan insentif bagi GBPNS. Ini hanya sekedar referensi dari saya dan tentunya ini pemahaman saya. Dan untuk Bapak Ibu tentu dan sangat mungkin bisa berbeda pemahaman dengan saya. Jadi ini jadikan referensi saja jika Bapak Ibu tidak berkenan untuk mengikuti apa yang saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu mempunyai pendapat yang lain, monggo tentang juknis ini, tentang penerapannya di simpatika. Ya. Saya hanya membagi apa yang saya pahami dari juknis ini.
Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.